Puji Tuhan, terima kasih atas penyerahan kepada saya untuk memberitakan kabar baik buat kita semua. Selamat siang dan selamat Sabat buat kita semua. Dan secara khusus buat tamu kita ada Saudara Elia yang sudah berapa kali mengikuti diskusi pelajaran Sabat. Ada Saudara Manopo dan Saudara Kalalo. Selamat siang semuanya. Saudaraku yang kekasih, siang hari ini khotbah saya akan saya beri judul Hukum Allah. Dan ayat temanya tadi terdapat di Mazmur, tolong dibaca kembali. Mazmur 119, Saudara Wesley boleh bacakan kembali. Seratus 119 ayatnya yang ke-18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, puji Tuhan. Jadi pemazmur atau Raja Daud ini meminta kepada Tuhan, singkapkanlah mataku agar atau supaya kita memandang keajaiban dari hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah sangat diutamakan bagi kita yang selalu menyucikan hari Sabat. Hukum itu sangat penting bagi kita semua. Tanpa hukum, kita akan sasar. Dan yang terlebih utama adalah pembuat hukum dari segala hukum. Kalau kita menuruti 10 hukum, tapi pembuat hukum kita tidak ikut sertakan, berarti kita akan pincang. Baik, kita akan lanjut. Kita akan baca Keluaran, apa bukti hukum telah ada sebelum kejatuhan. Mari kita akan buka Keluaran 16. Saudara Wesley boleh bacakan ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi di sini apa bukti dari hukum setelah kejatuhan? Yaitu Tuhan menguji umat Israel di zaman itu. Dia memberikan roti dari surga. Maka mereka akan menuruti? Tidak, di sana mereka masih mengeluh. Karena mereka masih menginginkan makanan-makanan yang mewah ketika mereka di Mesir. Dan Keluaran 20 tadi menekankan bahwa kita sebagai umat Allah yang selalu menegakkan hukum, kita harus ingat, harus menyucikan hari Sabat. Keluaran 20 ayat ke-8. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rono Buat di sini. Bahwa hukum itu sangat penting.
dalam buku Selected Messengers halaman 320, hukum Allah telah ada sebelum penciptaan manusia, atau kalau hukum Allah tak ada, maka Adam tak bisa dikatakan berdosa. Jadi hukum sebelum Adam ada sudah dibentangkan di sana. Jadi seandainya itu hukum tidak ada, Adam tidak akan pernah berbuat dosa. Kita baca lanjut. Hukum Allah telah ada sebelum manusia diciptakan. Hukum Allah disesuaikan dengan kondisi hari makhluk-makhluk suci. Bahkan para malaikat diatur oleh hukum Allah. Jadi sebelum Adam ada, di surga sudah ada hukum. Siapa yang melanggar hukum itu di surga? Pada mulanya manusia diciptakan dalam citra Allah. Ia yang ada dalam keharmonisan sempurna dengan sifat dan hukum Allah. Prinsip-prinsip kebenaran tertulis dalam hatinya. Lanjut, kita kembali ke Mazmur 119. Apa sikap yang diharuskan bagi semua makhluk ciptaan? Kita akan baca ayatnya yang 165, Saudara Wesley. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi orang yang menyintai hukum Allah, dikatakan oleh Paulus Mazmur, dia akan tentram dan tidak akan pernah tersandung. Mari kita lihat Nubuat Para Nabi dan Bapa halaman 52. Keharmonisan ciptaan tergantung pada kesesuaian sempurna dari semua ciptaan. Segala sesuatu yang bernyawa dan tak bernyawa kepada hukum Sang Pencipta. Allah telah meletakkan hukum-hukum untuk pengaturan. Bukan hanya bagi makhluk-makhluk hidup, tapi bagi semua operasi atau penggerakan di alam. Jadi hukum bukan berlaku kepada yang bernafas, tetapi pohon-pohon, alam semua, seisi di bawah kolong langit ini, dia mengikuti hukum Allah. Lanjut, apa dari akibat pelanggaran? Kita akan baca Roma 7. Apa yang dikatakan tentang hukum? Saudara Wesley boleh baca Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Puji Tuhan, terima kasih Saudara Wesley. Jadi jelaslah firman Tuhan, apa yang dikatakan tentang hukum, mengapa kepatuhan kepada hukum selalu menjadi syarat untuk hidup kekal. Itu sangat penting buat kita semua sebagai penurut hukum.
yang selalu menyucikan hari Sabat. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama kita yang kita lihat. Dan 10 hukum itu tergantung atau terbembeng kepada 2 hukum itu. Hukum itu adalah sama. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak nampak? Ya, kalau yang nampak saja kita sakiti, itu namanya bohong. Kita akan baca Roh Nubuat di sini. Para nabi dan bapak, halaman tadi kita sudah baca ya. Grace Object Lesson halaman 391. Karakter Allah dinyatakan dalam hukumnya. Nah, jelaskan di sini karakter Kristus terbawa oleh hari-hari selama dia hidup di dalam dunia. Apakah dia membalas ketika dia ditempeleng atau diludahi? Tercatat di dalam Alkitab, dia tidak pernah membalas. Sampai digantung pun di kayu salib, dia tidak berkenan dan tidak pernah mengeluh. Suatu teladan bagi kita sebagai menyucikan hari Sabat. Dan agar supaya Anda menjadi harmonis dengan Allah, maka prinsip-prinsip hukumnya mesti mendasari setiap tindakan Anda. Kristus tidak mengurangi tuntutan hukum. Dengan bahasa yang tak bisa salah, ia menyampaikan ketaatan kepada hukum sebagai syarat untuk hidup kekal. Syarat yang sama yang telah diminta dari Adam sebelum kejatuhannya. Tuhan mengharapkan tak kurang dari jiwa sekarang ini daripada yang ia harapkan pada manusia di Firdaus, yaitu penurutan sempurna. Saudaraku yang kekasih, marilah kita semua di ruangan ini atau dimanapun saja suara ini dapat didengar atau ditonton karena multimedia. Marilah kita mengutamakan yang kita lihat. Kalau kita mengasihi Allah, bahwa kita mengatakan mengasihi Allah, kalau yang kita lihat kita tidak kasih, itu adalah bohong. Yang dilihat saja tidak dikasih. Bohong kalau dia mengasihi Allah. Baik, sebagai ayat yang terakhir di sini kita akan baca sendiri. Yohanes 1 ayat 3. Setiap orang yang berbuat dosa, Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Terima kasih. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih atas pekabaran yang telah diperdengarkan. Kita akan tutup kebaktian kitab. Kami mengundang kita semua bangkit berdiri. Sebagai lagu tutup, lagu Sion nomor 151, Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Lindungi aku di
sama-sama bertelut dan doa tutup akan dibawakan oleh saudara pembicara. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Bapa yang kami agungkan di dalam nama Yesus. Di siang hari ini, hati kami telah disirami oleh firman-Mu yang begitu menekan melalui hukum-hukum yang kita sebagai pembaru harus menuruti hukum yang menyucikan hari Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami agar kami selalu patuh kepada hukum-hukum-Mu. Namun kesemuanya itu kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Sebagaimana kami orang berdosa ini. Sempurnakan yang kurang di bawah anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Doa ini kami pohonkan. Amin. Silakan duduk.